بصيرا Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka dia pasti menjalani kehidupan yang sempit. Kenapa hidup kita gelisah? Salah satu jawaban kenapa kok hati gelisah, hidup gak tenang, kayak kerusuh. Padahal kita tuh udah berusaha ngatur sebaik mungkin, tapi ternyata kok masih ada aja jalan yang membuat hati kita gelisah. Ternyata ayat ini jadi salah satu jawabannya. Apa jawabannya di ayat ini? Kita dikasih tahu hidup kita gelisah karena satu faktor di ayat ini, berpaling menjauh dari Allah. Itu nomor satu. Hadirin, saya mau cerita. 2010 pernah ada kejadian dari salah seorang jamaah yang bercerita menikah, beliau usianya muda belia, kemudian hamil. Ketika sedang hamil ditinggal oleh suaminya dengan tidak bertanggung jawab. Lalu sedihnya bukan main. Tahu kan rasanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kok nyesek makanya. Beliau ngedrop, beliau terpuruk, beliau terjatuh, dan bahkan beliau tuh nggak mau ketemu sama orang karena malu. Saya baru menikah, pernikahan usianya seumur jagung, kondisi sedang hamil, lalu laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Ngedrop, mentalnya down, benar-benar down sekali. Dan untuk seorang perempuan ada di kondisi itu gak mudah sama sekali. Yang dia lakukan dan dia hanya tahu cuma satu. Waktu itu dia hanya mengingat dan mengulang-ulang ayat yang bunyi ayatnya fa inna ma'al usri yusra. Sekarang episode saya lagi episode Usri itu episode gak enak, episode susah, episode sedih, episode ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Itu tuh episode Usri. Yang beliau lakukan, beliau gak meratapi terus sama suaminya yang pergi tanpa mau bertanggung jawab. Beliau fokus kepada diri beliau. Beliau di rumah sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, tapi beliau sambil melihat beberapa potongan-potongan ceramah, beliau jadikan bahan untuk belajar. Nonton YouTube, jadikan bahan untuk belajar. Jadi beliau belajar tuh lewat YouTube, lewat sosmed, lewat sosial media, beliau belajar. Sampai setelah setahun lebih, beliau memberanikan diri untuk keluar, bertemu sama orang setelah beliau melahirkan. Anaknya masih kecil. Beliau berani ketemu orang, saling bertegur sapa. Sampai pada akhirnya beliau mulai rajin rutin hadir ke majelis ilmu, ke kajian-kajian. 2011 berlalu, 2012 berlalu, laki-laki itu udah nggak ada kabarnya, nggak kelihatan mana dalam hidupnya. Yang jelas beliau fokus memperbaiki diri. Ya Allah, saya yakin di balik yang sulit, Engkau mengasih hadiah yang mulia. Kata beliau gitu. 2012 pun berlalu, 2013 berlalu, 2014 jadi titik tolak baliknya kehidupannya seorang hamba yang dulu disia-sia dan dicampakkan sama laki-laki yang gak bertanggung jawab.
2014 dia menikah sama salah satu pemilik travel haji umroh yang sudah besar luar biasa, dan beliau menikah dengan ownernya. Setiap tahun beliau berangkat haji, setiap waktu kapan beliau umroh, beliau mau umroh. Dan kalau sebelumnya disampaikan sama laki-laki yang salah, setelah itu Allah ganti dengan laki-laki yang memuliakan beliau. Jadi semua perempuan spesial di mata Allah. Kadang-kadang kalau ketemu laki-laki yang salah, dicampakkan seperti hal yang enggak ada harganya. Tapi kapan ketemu laki-laki yang tepat, dimuliakan sama Allah SWT. Dan itu terjadi sama hidupnya beliau. 3 tahun masa terpuruk, Allah ganti dengan masa kemuliaan yang luar biasa. Fa inna ma'al usri yusra. Siapa di sini yang hidupnya enggak pernah usri? Coba angkat tangan. Enggak ada. Siapa hidup di sini yang enggak pernah punya masalah? Ada? Kalau yang punya masalah angkat tangan. Semuanya. Sama. Yang bicara juga angkat tangan. Yang bicara juga enggak lepas dari masalah. Kita semua sedang berjuang dengan ujian yang masing-masing. Bertahanlah karena di sebalik ujian pasti ada rahmat. Status hari Ahad. Status hari ini ya. Siap? Buat WA story. Dia WA story kita enggak? Masya Allah. Siapkan filter yang paling putih. Di TikTok, Ustaz. Sudah? Hidup punya banyak episode. Episode terbaiknya adalah ketika kita terus baik sangka sama Allah, sekalipun kita sedang dalam ujian yang sangat berat. Karena setiap episode pasti akan berlalu menuju episode selanjutnya. Hari ini episode kita lagi susah, besok bahagia. Episode kita lagi sedih, besok pasti gembira. Dan kalau hari ini hidup kita sedang tidak baik-baik saja, itu tandanya semakin dekat dengan kabar bahagia. Kita akan buat status 7 hari ke depan. Setuju? Baru berapa status? Status kedua. Belum. Status hari yang besok. Hari apa besok? Sudah. Masing-masing kita itu diuji dengan ujiannya masing-masing. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah, karena Allah tidak pernah memberi ujian kecuali sesuai dengan batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap ujian itu pasti karena kita mampu dan yakin dengan ujian itu kita akan jadi hamba yang lebih kuat, hamba yang lebih hebat. Dua, fokus kaji lagi. Nanti kalau ada waktunya buat quote, kita buat update status lagi yang ketiga. Tapi sekarang fokusnya balik ke kajian tadi. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan salah satunya kalau kita jauh dari Allah. Yang kedua, kalau kita terus meratapi masalah. Perempuan ini dia sedih, beliau sakit. Gimana gak sakit? Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ditinggal ketika sedang dalam keadaan hamil, dan lahir anaknya beliau berjuang sendirian, gak ada suami di sebelahnya. Tapi beliau nggak terus terpuruk meratap sama kondisi itu. Beliau melihat Allah yang maha baik. Yang beliau lihat Allahnya. Kenapa hati kita sempit? Yang pertama jauh dari Allah. Yang kedua kadang
masalahnya. Jamaah coba deh, kalau jamaah lihat saya minta jamaah cari mobil warna merah di luar sana, nanti mata kita tuh fokusnya melihat yang warna merah. Jamaah coba cari mobil warna hitam, nanti mata kita fokusnya cuma melihat mobil yang warnanya hitam. Jamaah coba cari yang warnanya putih, nanti mata kita lagi-lagi fokusnya cuma melihat kepada warnanya putih. Tapi coba deh, kalau kita mau melihat kepada masalah, kadang kita itu kayak gitu. Kita fokusnya melihat masalah, yang dilihat itu masalah terus, padahal sebenarnya nggak semuanya masalah. Di balik itu ada rahmat, ada kebahagiaan, ada kebaikan. Tapi kadang mata kita tuh tertutup sama masalah kita sendiri. Makanya kalau pas lagi debat masalah, nanti kita ketemu rumusnya 3B. Hati gelisah karena banyak masalah, jauh dari Allah. Rumusnya nanti 3B. B yang pertama berserah. B yang pertama apa? Berserah. Kalau ada dua ibu, yang satu Tini, yang satu Tina. Satu orang. Ibu Tini dan Ibu Tina bawa dua koper. Tini, ada yang namanya Ibu Tini sih? Ini Tina. Oh iya. Di sini namanya Tina Kak Tini bawa koper 50 kg. Kak Tina bawa koper 100 kg. Di bawah, dari bawah mau dibawa naik ke atas. Antara Tini sama Tina, siapa yang akan lebih berat memikul koper kalau dia angkat sendirian? Tini atau Tina? Tina karena 100. Tapi kalau ceritanya dilanjutkan, Tini bawa 50 kg koper sendirian. Tina meminta sama kuli panggul, dia bayar $10, minta dipanggulkan naik ke atas. Dia serahkan kopernya ke kuli panggul. Kalau dilanjutkan cerita kayak gitu, mana yang lebih ringan, Tini atau Tina? Bahkan Tina udah nyerahin semua, dia gak capek sama sekali karena dia serahin sama orang. Dia serahin sama kuli panggul. Bayangin aja ini, kalau kita punya beban, kita serahin sama seseorang, hidup kita lebih terasa ringan. Itu baru manusia loh yang beban. Gimana kalau hidup dan beban kita serahkan kepada Allah? Apa nggak tambah mudah hidupnya kita? Selama ini kan kita nggak plong karena mungkin kita masih mikir sendiri, betul? Betul. Masih nangis sendiri, betul? Betul. Mau temen curhat, begitu curhat bilangnya ini rahasia ya, ternyata jadi rahasia betul. Kita bilang tapi ini rahasia ya, dia cerita lagi ke temannya tapi ini rahasia ya, bilang ke orang ketiga tapi ini rahasia. Dari satu cerita menuju banyak cerita. Dan kadang-kadang manusia gitu, manusia dititipi uang biasanya kurang, tapi kalau dititipi cerita atau omongan biasanya. Dari sini cuma mentimun sama cabe, sampai orang 10 jadi rujak. Waman a'rada an dzikri sempitnya karena ternyata kita belum yang pertama belajar berserah. Jemaah, ada pohon ini sedang mau tumbuh, sudah batangnya kokoh, ada beberapa ranting, tiba-tiba rantingnya tertebas rantingnya. Tapi pohon ini nggak sibuk. Kenapa kamu tebas saya? Kenapa kamu patahkan ranting saya? Kenapa kok kamu potong daun saya? Kenapa kok kamu nggak pengen banget saya tumbuh berkembang? Enggak. Pohon ini sibuk membujang kuat akarnya. Pohon ini sibuk tumbuh lagi batangnya.
Pohon ini sibuk rantingnya banyak-banyakin, lalu dia sibuk berdaun, daunnya rimbun, lalu berbunga, lalu berbuah, buahnya dipetik sama orang yang belum pernah menebas dan memotong, memangkas ranting batang pohon tersebut. Coba kalau kita nggak sibuk selalu meratap sama selalu yang kita punya, insya Allah nanti ada jalan baik yang hari ini adalah saya dengar kok jemaah setiap perjalanan pasti punya ceritanya. Dan selamanya mungkin kita akan di sini, mungkin ada fasenya akhirnya kita harus balik kampung dan kita melihat masjid PST, tempat penampungan. Saya dulu ngaji di sana, saya berusaha jadi di sana. Meskipun kadang-kadang ada aja godaan-godaan yang tidak diinginkan, tapi ya udahlah, hidup memang harus berproses. Gak ada yang benar-benar baik-baik aja. Semuanya lagi diuji dengan ujiannya. Kita tuh kalau pas datang ujian berpikirnya masalah, cobaan, nanti fisiknya kita ngedrop. Bukan cuma pikiran ya, fisiknya juga ikut ngedrop karena kebeban. Tapi coba kalau pelan-pelan dirilis. Tahu butterfly hug itu sering-sering peluk diri sendiri kayak gini. Tangan kanan memeluk bagian sisi yang sebelah kiri, tangan kiri memeluk sisi bagian sebelah. Bilang makasih. Berapa kali kita makasih sama orang sering. Makasih ya Mbak, makasih ya Mas, makasih ya Dek, makasih ya Kak, makasih ya Umi, makasih ya Bunda, makasih ya senior, siapa misalnya bilang. Kita sering bilang makasih, tapi kadang kita lupa berterima kasih sama diri sendiri. Padahal seni hidup terbaik yaitu berterima kasih sama diri sendiri. Jangan bisa maafin orang, tapi nggak bisa maafin diri sendiri. Apalagi kemarin, kan Syawal ini kan juga masih ya bulan-bulan Syawal ya. Syawal identik dengan saling memaafkan. Bisa maafin orang, tapi kenapa nggak bisa maafin diri sendiri? Kamu tuh harusnya dia ngomong sama diri sendiri, nyesel banyak hal. Jangan. Kalau kita bisa maafin orang, harusnya kita juga bisa maafin diri. Dan tahu nggak? Maaf gampang di lisan, sulit dilakukan, betul? Betul. Apalagi maaf tertinggi. Kalau jamaah bisa lakuin maaf tertinggi ini, jamaah keren banget. Apa maaf puncak tertingginya? Puncak tertinggi memaafkan adalah bisa memaafkan musuh bebuyutan. Sudah belum? Sudah memaafkan, tetapi dia belum bisa memaafkan. Bagaimana Pak Ustaz? Nah, saya udah minta maaf, tapi dia nggak mau maafin. Itu gimana? Ketika kita belajar jujur, kesatria, berani minta maaf, pihak beliau belum mau maafkan, urusannya dikembalikan ke Allah. Yang penting kitanya udah berjiwa kesatria minta maaf. Atau saya udah maafin Ustaz, tapi saya belum bisa melupakan. Kalimatnya kayak kalimat-kalimat sinetron. Tidak maaf bagimu. Kalimat-kalimat yang kayak gitu sebenarnya kalau kita yang penting udah maafin aja. Masalah bisa maafin, masalah bisa melupakan atau belum, proses. Waktu itu akan rilis. Dada kita tuh akan lapang seiring berjalannya waktu. Dada kita tuh akan membesar seiring berjalannya waktu. Contoh misalkan kalau ada air putih segelas, isinya ini air putih. Ketetesan tinta hitam dari spidol 1 tetes. Pertanyaan saya, kira-kira airnya berubah warnanya atau enggak? Berubah. Kenapa berubah? Karena tertetes tinta. Karena dia cuma 1 gelas. Wadah itu sempitnya cuma 1 gelas. Tapi kalau laut, samudra, luas, ketetesan 1 tinta hitam spidol kira-kira berubah hitam enggak warnanya? Tidak. Enggak berubah. Tiba-tiba baru ngomong air langsung datang. Ini contoh. Air bening tertetes 1 tinta hitam berubah menghitam karena wadahnya kecil, sempit.
Tapi kalau dia luas, seluas samudra tertetes satu kita hitam, nggak akan berubah warnanya. Kenapa? Karena luas. Hati sama kita. Kalau hatinya kita sempit, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hati yang sempit membuat sedikit kata-kata berubah suasana hati kita. Cuma gara-gara status orang, dia mah nggak niat nyindir kita, kenal juga enggak, cuma kebetulan lewat aja di FYP sosial media, kok tiba-tiba kamu nyindir aku ya. Kita kenal juga belum. Padahal mungkin bukan kita yang dimaksud sama beliau. Beliau mungkin lagi berusaha untuk self reminder, ingatin diri. Tapi kita yang terlalu mudah bilang sama orang dengan bilang-bilang yang enggak. Kita punya grup, tiba-tiba sana buat grup lagi, kita nggak di-invite. Pernah ada yang ngerasain kayak gitu? Buat grup dalam grup. Tadinya grupnya 20 orang, berubah jadi 19 orang, kecuali kita nggak di-invite di grup itu. Ya udah, ini aja maaf, buat status hari Selasa. Status yang ketiga. Udah siap? Kalimatnya ini, kalau nggak diajak jangan ikut, kalau tidak di-invite nggak usah maksa untuk masuk ke grup, dan kalau kita tidak diberitahu nggak usah kepo cari bangun boundaries atau batasan. Kalau mau sama kita, ayo jalan bersama. Kalau mungkin beda frekuensinya, ya udah nggak apa-apa. Kita nggak harus selalu nyenengin semua orang, karena itu nggak mungkin. Kita juga nggak akan pernah dibenci sama semua orang, dan itu juga nggak mungkin. Walaupun ada yang nggak suka, pasti ada yang suka. Dan ingat, walaupun banyak yang suka, tetap aja pasti ada yang nggak suka. Fokus kita bukan sama yang benci, fokus kita bersama yang benci. Siapa yang kita sama kita? Bareng sama kita. Itu status siapa? Udahlah, ngajinya kita mah ngaji update status. Buat apa ngaji tapi nggak di-update status betul? Harus update lah, apalagi zaman sekarang. Izin, kalau ada yang mungkin negatif aja berani kok di-upload dengan bangganya. Kadang kenapa yang ngaji, baca Quran, kenapa nggak berani di-update? Update aja nggak apa-apa. Next, yang kedua, ini enggak buat update satu, lanjut ngaji dulu. Jadi tadi faktor gelisah karena kita kadang-kadang lupa mengingat Allah, jauh dari zikir kepada Allah. Selanjutnya, kenapa hati gelisah? Kadang-kadang kita terlalu meratapi masalah yang diratapi terlalu lama, jadinya kita nggak berkembang. Dulu waktu di Indonesia mungkin ada masalah, terus akhirnya udah yuk kita hijrah aja. Ada yang hijrahnya pindah kota, ada yang hijrahnya pindah negara, ada yang mungkin sampailah kita ketemu di Hong Kong. Tapi keluarga kami yang ini baik-baik. Takdir Allah tidak pernah salah. Takdir Allah pasti takdir terbaik. Karena takdir Allah terlalu baik untuk dideli-deli. Status hari Rabu. Ini yang keempat ya. Yang keempat kan? Yang keempat. Kalimatnya takdir Allah pasti yang terbaik. Allah nggak pernah salah memberi takdir.
takdir, dan jangan curigaan sama takdirnya Allah, karena takdir Allah terlalu baik untuk kita curigai. B yang kedua, B yang pertama tadi apa? Sejauh apa kita berserah, sekuat itu timbal balik kebaikan dan pertolongan Allah yang Allah datangin buat kita. Makin berserah, makin baik. Makin berpasrah, makin baik kepada Allah. Ustaz, saya mau bedain ya Ustaz. Berserah itu bahasanya kan tawakal. Tawakal itu yang benar gimana? Ini tawakal yang benar. Jadi jangan bilang, kata Ustaz suruh berserah ya udahlah, dia ngapain pasrah aja enggak. Bukan kayak gitu. Berserah berserah, tapi makna berserah yang sebenarnya Nabi itu pernah cerita ada sahabat bawa seekor untanya dari diikat. Lalu sahabat ini bilang, saya udah berserah sama Allah, terserah Allah minta saya mau diapain. Sholat Allahu Akbar sampai salat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu sahabat ini keluar dan menyaksikan unta saya hilang, unta saya hilang. Sahabat-sahabat Nabi cari semua. Bantu carikan ini untanya kemana. Habis dapat untanya, lalu beliau mendekat ke Nabi dan cerita, ya Rasulullah, orang ini sudah saya bilang ya Rasulullah untuk ikat untanya, tapi dia bilang dia udah tawakal, berserah sama Allah. Lalu Nabi bilang apa? Bukan begitu tawakal. Tawakal itu bukan berarti kita gak ikhtiar. Tawakal itu adalah ikat dulu untamu, baru bertawakal kepada. Makanya ada doa. Doa yang membuat semua makin diberkahi Allah. Doa yang membuat semua makin dicintai Allah. Doa yang membuat seseorang kalau keluar dia akan dilindungi Allah dari berangkat sampai pulang. Apa doanya? Diikuti pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Pernah baca doa ini setiap keluar? Sering. Jangan nggak baca. Kenapa? Tidak. Siapa yang baca ini, Allah jaga dari berangkat menuju ke tujuan. Yang kedua, yang baca Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dan dijaga Allah sampai pulang kembali ke tempat. Amin. Yang ketiga, Jaga malaikat. karena dia berserah kepada Allah, maka urusannya Allah yang akan mempermudah. Amin. Syaratnya tadi baca sebelum keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi nggak saya kasih apa lagi? Buat status apa enggak? Status hari Kamis. Ada satu doa udah dihafal, diulangi nanti. Ada satu doa yang kalau dibaca ketika kita keluar rumah, maka Allah jadi penjaga setiap maborat bahaya. Allah jauhkan dari diri kita, dan urusan kita di hari itu Allah yang memudahkan. Diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Pelan-pelan diulang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Diputar ulang.
berulang-ulang, biluk, tadi hafal. Amalkan, hafalkan, sebar masker. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya apa? Ya Allah, la yadur, gak ada bahaya yang bisa mendekat kepadaku fil ardi, di bumi, wala fis sama, ataupun di langit. Wa huwas samiul alim. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Karena Allah dengar, Allah tahu, Allah pasti jaga. Allah pasti jaga. Apalagi ini ya jemaah, kadang-kadang kan kita di luar dugaan. Apa yang terjadi kadang tidak sesuai ekspektasi. Maka doa jadi penghijab, doa jadi perisai, doa jadi tameng, supaya kita terus terjebak. B yang kedua, B yang pertama apa tadi? Lisanmu obati dengan berserah. Berserah kepada Allah, gak akan kecewa. Tapi kalau kita berserah mengandalkan manusia, biasanya kita sering. Nomor 2, B yang kedua, berdoa. Bismillah tadi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Ustaz, bisa nggak sih kalau saya nggak hafal doa-doa panjang, tapi saya mau yang simpel aja, saya mau yang pendek, saya mau yang ringkas. Selain doa yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah, atau Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', wa huwas samiul alim. Dan saya mau yang ringkas, simpel, padat, jelas, kena. Gimana caranya? Ucap Bismillah. Saya nggak hafal nih, banyak Ustaz, saya nggak hafal ABC, saya harus baca apa? Bismillah. Jamaah tuh ngomong Bismillah tuh kayak jamaah bilang, kan kalau biasanya, mohon maaf ya jamaah, maaf, biasanya kan orang-orang sering ya bawa-bawa nama seseorang. Kalau kenal jenderal, biasanya aku kenal jenderal ini, Mbak kenal jenderal itu, kenal, dia kenal Mbak enggak? Aku kenal presiden, ini loh, tak telepon presiden loh, Mbak kenal presidennya, kenal presiden kenal Mbak, enggak. Kan ada orang gitu ya, bahwa ini aku kenal loh sama orang A, orang B, orang C, aku kenal sama orang konsulat, aku kenal sama orang KBRI, kenal. Nah, Bismillah itu seperti kayak kita bilang, ya Allah, aku kan hambamu ya Allah, bantu aku ya Allah. Jadi dia teleponnya dalam bahasa sosmed, kalau dia ucap Bismillah, dia bukan lagi telepon seorang jenderal, seorang ketua, seorang yang punya tinggi jabatan atau apapun. Tapi kalau dia sedang ucap Bismillah, berarti dia lagi minta DPK dari Allah, minta backup dari Allah. Itu ucapannya Bismillah. Terus berdoanya gimana Us singkatan dari Ustaz. Tenang boleh Us. Saya harus gimana Ustaz? Doa apa lagi yang bisa saya baca agar gelisah saya hilang? Pernah dengar cerita waktu zaman Nabi SAW ada seorang sahabat hampir dibunuh, hampir hilang nyawanya, bahkan dia hampir hopeless, tidak punya harapan sedikit pun besok dia akan dipenggal. Tapi akhirnya Allah tolong dia dengan pertolongannya. Apa yang sahabat ini lakukan? Sahabat ini hanya mengucap satu kalimat sederhana, kita semua sudah hafal. Kalimatnya la haula wala quwwata illa billah. Itu kalimat ringan, sederhana, tapi kalau ada seseorang yang dia terus mengulang, terus mengucap, jadi doa itu bukan cuma sekedar di lisan. Doa itu ditempel di dalam hati. Kan ada kita doa tuh ala kadarnya, subhanallah jadi banallah. Allah Akbar jadi bukan gitu.
maunya dari Nabi SAW. Kalau kita berdoa tuh diinstal di dada. Doa tuh gak cuma sekedar lisan yang kadang-kadang cenderung malah gak jelas. Subhanallah jadi ban Allah, Allahu Akbar jadi ban. Astagfirullahaladzim jadi astagfirullah. Bukan itu. Walaupun satu tapi dalam. Walaupun satu tapi kuat menghujam. Coba ucap bareng-bareng astagfirullah. 1, 2, 3. Astagfirullah. Yang dimau dalam Islam itu kalimatnya gitu loh, dihujamkan dalam hati. Gak cuma sekedar lisan. Coba deh ngobrol sama teman. Mbak, benar. Apa? Enggak suruh. Maaf itu bahasa apa? Bahasa kantor bukan. Bahasa pokok bukan. Kamu yang gak jelas, kita aja gak ngerti suruh memahami. Bahasa planet loh. Iya, maksud orang bilang, orang obatnya belum kami ya. Kalau sama manusia aja begitu kitanya, gimana sama Allah? Maka kalau sholat jangan buru-buru. Ustaz, tapi kadang saya tuh takut kalau ketahuan sama ya Tuhan atau siapa, misalkan kok dilarang ya Ustaz? Ya, kalau itu yang terjadi boleh buru-buru karena uzur syar'i. Sedangkan misalkan tempat kita bekerja, beliau nggak mengizinkan, boleh. Ustaz, saya itu nggak punya tempat ya Ustaz, mohon maaf, kecuali saya harus sembunyi-sembunyi sholat, harus masuk, mohon maaf ke kamar mandi. Cuma itu Ustaz satu-satunya opsi yang bisa. Karena sholat di kamar mandi itu satu-satunya opsi yang memungkinkan. Ibu punya plastik, kakak punya plastik, punya Ustaz gelang, walaupun di kamar mandi gelang plastiknya ini kalau udah sangat amat darurat, sekali lagi darurat, gelang plastiknya supaya terhindar dari najis-najis di atas plastik, baru gelang sejajar, sholat habis itu. Kalau sudah benar-benar gak ada jalan keluar, kalau udah gak ada jalan keluar, pilihannya antara tetap kita tunaikan sholat dengan keterbatasan, atau kita mesti harus kayak gimana nih? Masa iya kita nggak sholat? Kan Allahnya sama, Allah di Hongkong sama Allah di Temanggung beda atau sama? Allah yang di Hongkong sama Allah yang di Jawa Timur beda atau sama? Sama. Allah Al-Wahhab yang ngasih rezeki, Allah Al-Wahhab yang luar biasa dalam sikap. Allahnya sama. Jangan jauh-jauh dari Allah, dekat Allah. Kemarin tuh ada satu hadis yang sekelibatan kami baca. Nabi itu pernah bilang orang-orang yang dekat ke Allah dengan cara mungkin dekatnya kayak satu jengkal, Nabi bilang Allah akan dekat sama dia satu hasta. Kalau dia dekat ke Allah satu hasta, Nabi bilang Allah akan mendekat padanya satu depan. Kalau dia berjalan, Allah datang kepadanya berlari. Saking semangatnya Allah mau nyambut seorang hamba yang balik ke Allah. Saking semangatnya. Jadi kita kalau udah punya kerendahan hati, mau ya Allah saya mau balik ke Engkau ya Allah, Allah langsung otomatis nyambut itu dengan sambutan yang luar biasa. Kalau kita yang menjauh, alhamdulillah, kayak sinyal wifi, makin dekat dengan sumber wifi, makin aman scroll-scrollan. Makin jauh dari sinyal wifi, semakin gak jelas scroll-scrollan. Bahkan kita bisa kehilangan sinyal itu tentang wifi, tapi ini tentang Allah. Makin dekat sama Allah, makin dimudahi urusan hidup. Makin jauh dari Allah, makin berasa kesulitan di hidup kita. Jadi dia yang pertama, dia yang pertama, dia yang kedua, doa. Salah satu doa tadi dibilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang
kedua, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kalau pol mentok nggak bisa yang panjang-panjang ucap Bismillah. Kalau pol mentok, oh mentok lagi. Jazakumullah. Alhamdulillah. Maaf kalau tadi suaranya mendengung. Insya Allah ini lebih baik. Kalau ternyata kita udah benar-benar gak bisa hafal, tadi ucap Bismillah. Kalau mau yang satu lagi dimudahin urusan, serahkan pada Allah dengan ucapan La haula wa la quwwata illa billah. Dan kalau bisa, zikir itu pakai hati, bukan cuma lisan. Kalau lisan kan dilafalkan, tapi kalau hati ikut serta dengan yang dia ucapkan di lisan, maka hatinya itu akan turun bisa baca setiap kejadian yang dialami sama kita. B yang ketiga, habis ini kita ngobrol, diskusi, tanya jawab, dan ini B yang ketiga jadi bagian yang gak kalah penting. Dari B yang pertama berserah, B yang kedua berdoa, B yang ketiga bersedekah. B yang ketiga apa? Ada apa yang Nabi bilang di suatu ketika, mana qasad malun min sadaqatin bal yazdad. Harta yang kita keluarin untuk agama Allah, untuk di jalan Allah, dia gak pernah berkurang, justru bertambah dan makin bertambah. Apalagi Nabi bilang, kata Nabi, "Mardakum bis sadaqah." Beli sakit dengan kesembuhan, yaitu dengan cara sedekah. Beli jodoh yang salih dalam tanda petik ya, "Mardakum bis sadaqah." Beli kesembuhan dari penyakit kalian, caranya sedekah. Oh, sedekah itu beli kesembuhan. Maksudnya kata para ulama, beli semua hajat dengan sedekah-sedekah yang kita keluarkan. Apa hubungannya Ustaz? Iya, sakitnya bagi orang yang sedang menanti pasangan yang solih. Amin. Pilih pasangan yang ganteng tapi gak setia, atau biasa-biasa aja tapi setia. Pilih mana? Biasa aja setia. Pilih yang ganteng, setia, tangguh. Lagi pilih ganteng, setia, tanggung jawab. Dan kalau buka puasa, duduknya lebih tebal, dan karena itu dompet lebih tinggi. Karena dompetnya lebih tebal ya. Isinya apa Ustaz? Boleh Kak Ustaz, boleh minta yang kayak gitu ke Allah, boleh. Kan pernah diulang dulu kan, ya Allah, hamba minta kepadamu jodoh yang salih, tingginya 180 cm, warna kulitnya putih belang. Dia boleh kok minta detail seperti itu, tapi jangan lupa, kalau memang laki-lakinya ada, dia mau atau sama tidak. Maka benar kalau ada yang nasihatin orang kalau mau nikah, pilih yang sekeyakinan. Maksudnya satu keyakinan gimana? Kita mau sama dia, dia mau sama kita. Itu satu keyakinan tuh. Jangan beda yakin, kita yakin sama dia, dia yakin sama yang lain. Jadinya tadi kembali ke berikutnya, Allah tunggu sedekah, beli kesembuhan dengan sedekah. Cara membeli kesembuhan dengan sedekah, yang belum punya keturunan, sedekah jadi wasilah. Lagi ada hajat, mau berangkatin umroh ibu di rumah, mau berangkatin umroh bapak di rumah, buka dengan pintu-pintu sedekah. Rezeki salah satunya uang itu benar, tapi tidak semua rezeki adalah tentang uang. Kadang-kadang Allah konversi lewat hal yang lain. Kira-kira punya teman yang salih, itu rezeki bukan? Rezeki. Punya teman yang gampang keep silent kalau kita cerita, dan bisa gak bocor kalau kita cerita, rezeki bukan? Rezeki. Punya teman yang gak lambe turah, rezeki bukan? Rezeki. Punya teman yang jujur, rezeki gak? Rezeki.
sehat, rezeki nggak? Sakitnya tuh tambah nggak enak loh. Kalau sakit di kampung sendiri enak, betul? Tapi kalau sakit di negeri orang, Sering. oh, rasanya berat banget, sesek banget. Hadirin, maka beli kebaikan itu dengan cara mengeluarkan yang terbaik semampu yang kita bisa. Kadang-kadang mungkin balasannya belum sekarang. Mungkin kalau belum sekarang di anak kita besok, di cucu kita kemudian hari, atau di saat nanti saat kita udah balik ke Indonesia, Allah hujankan dengan deras. Kami mendoakan banget ya jemaah, semoga semua yang hadir Allah berikan rezeki berkah berlimpah. Allah berikan punya banyak karyawan yang nanti pulang, kalaupun bangun usaha, usahanya diberkahi. Pulang mengangkat derajat harkat martabat keluarga. Diinjak-injak gak enak, betul? Disia-sia gak enak, betul? Ini betulnya paling keras kayaknya. Diinjak-injak gak enak, dibilang katanya orang gak punya gak enak, disia-sia gak enak. Bismillah, kita datang niat tulus ikhlas, cari ridho Allah. Kita sampai sini, mudah-mudahan ini juga karena Allah. Nanti pun kalau harus episodenya pulang melanjutkan hidup di Indonesia, semuanya juga karena Allah Azza wa Jalla. Obat hati biar gak lama gelisahnya. 3B. B yang pertama belajar apa? Belajar berserah. Belajar berserah. B yang kedua banyak berdoa. B yang ketiga bersedekahlah. Ustaz, tapi saya nggak punya uang, benar-benar habis-habisan. Gimana cara saya sedekah, Ustaz? Sedekah hal yang paling ringan, senyum. Udah senyum belum sama kanan kirinya? Coba senyum sama kanan kirinya. Itu sedekah paling murah kata Nabi. Kalau kita sama saudara kita, itu sedekah yang paling murah, paling ringan, paling enak. Terus sebelum tanya jawab, kuat yang ke hari apa nih? Kuat hari apa? Kuat hari Jumat. Berarti udah berapa? 6. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti 6 quote of the day yang ke-6. Quote of the day yang ke-6. Allah tidak berjanji kalau kita sabar. Belum. Diulang. Siap? Kalimatnya gini. Allah tidak berjanji kalau kita sabar, urusan kita langsung akan kelar. Belum sampai sana, tapi Allah janji kalau kita sabar, Allah akan temani kita, Allah bersamai perjalanan hidup kita. Dan kalau Allah yang sudah membersamai, kira-kira ada lagi nggak yang lebih baik peneman daripada Allah? Nggak ada. Tidak ada peneman terbaik kecuali Allah. Karena kalau Allah sudah temani kita, semua akan baik-baik saja. Sabar, ikhlas, ridho, Allah beri hadiah terbaik buat kita semua. Barakallahu fiik. Sudah pasti share. Jangan lupa pakai film. Biar kan lihat gambarnya. Manis tadi. Manis tadi. Sekarang kami mohon izin kepada panitia untuk kita tanya jawab. Mikrofonnya berkenan untuk disiapkan. Mohon izin dari izin ya jemaah, dari yang paling depan dulu karena biasanya paling depan daftarnya paling awal. Jadi yang Ibu atau Mbak silakan. Mbak, belum Kak. Bocor. Dari yang berapa? Ibu dari mana? Setengah 8. Setengah 7. Jam 5 saya dari sini. Sehat.
Silakan pertanyaan. Nanti pelan-pelan ya, mudah-mudahan sampai yang belakang bisa ngobrol bareng. Langsung dulu poin ke pertanyaannya, dan satu orang mohon izin satu pertanyaan saja, biar nanti yang lain kebagi. Langsung ke pertanyaannya, silakan. Dengarkan siapa dari mana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Elina, asal dari Lampung. Saya ingin bertanya perihal mendoakan seseorang. Tenang, hatinya tenang. Pak Ustadz, apakah saya salah jika selalu mendoakan diri setiap doa saya? Apakah saya salah jika menunggu meski yang tak ingin ditunggu? Apakah saya salah jika berharap dengan semua doa-doa saya untuknya, berharap setidaknya satu dari doa tersebut untuk melembutkan hatinya? Semoga kakak udah. Apakah saya salah jika sepenuhnya aku percaya bahwa Allah akan mempertemukan kami di waktu dan cara sebaik-baiknya dengan yang kami beribadah? Jazakumullah. Kakak, terima kasih banyak. Kakak dari Lampung, semua sekeluarga besar juga yang hadir, semoga dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah, diberi sama Allah yang terbaik. Apakah salah kalau menyebut nama dalam doa-doa malam kita? Jawabannya tidak. Gak salah. Kita boleh menyebut nama kalau memang kita mau dia yang akan jadi imam. Tapi ada tapinya nih. Kalau kita sebut nama dan ternyata takdir yang Allah tetapkan bukan dia orangnya, siap-siap siap-siap kita pasti kecewa. Terus gimana Nabi ngasih panduan? Gimana Nabi kasih guidance? Nabi ngasih tahu beristiqomahlah. Istiqomah itu apa terus? Istiqomah itu sholat 2 rakaat kayak sholat subuh. Setelah sholat 2 rakaat, beliau berdoa, ya Allah, kalau ini baik untukku, dunia dan akhiratku, dan kehidupanku sesudah pilihan ini, mudahkan, berkahkan. Tapi kalau tidak baik untukku, dunia dan akhiratku, serta kesudahanku habis ini, jauhkan, ganti yang lebih baik, dan buat aku ridho atas semua takdir darimu. Jadi, kita nyebut nama boleh. Saya maunya dia ustadz yang jadi pasangan, yang jadi jodoh saya, begitu boleh. Tapi harus siap kalau ternyata bukan dia orangnya. Nabi ngasih panduan, jadi mintanya bukan dia spesifik, tapi mintanya sama Allah, ya Allah berikan yang terbaik. Karena menurut kita dia baik, tapi menurut Allah belum tentu. Tapi kalau menurut Allah baik, biasanya dikasih yang lebih baik. Ustaz, tapi saya udah minta yang lebih baik, ternyata salah orang lagi. Gak apa-apa, hidup proses perjalanan. Boleh jadi ketemunya yang gak baik, itu salah satu wasilah untuk nanti Allah temukan yang lebih baik. Semoga Allah kasih yang terbaik buat kakak dari Lampung, dan semua hadirin diberi yang terbaik sama Allah. Apapun dikasih yang terbaik. Boleh mic-nya dihantar ke belakang? Oh iya, sudah hadir. Sambil belakang, pelan-pelan yang hadirin. Tes. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ibu, habis ini. Salam warahmatullahi. Saya Bu Ernis dari Malang. Ibu Ernis dari Malang. Iya. Pak Ustadz, ada yang saya tanyakan. Kan kalau kita melakukan sedekah subuh, itu keistimewaannya kan luar biasa. Tapi kalau posisinya kita di sini, bagaimana cara mengamalkannya setiap harinya gitu?
Semoga ibu dan keluarga dimuliakan Allah dan semua hadirin sekeluarga besar dimuliakan Allah. Sedekah subuh, catat ya, ini amalan istimewa. Salah satu amalan yang membuat seorang hamba didoakan malaikat supaya kaya. Yang doain bukan ustaz, bukan kiai, bukan siapapun, tapi yang mendoakan malaikat. Kata Nabi, sedekah subuh. Siapa yang sedekah subuh? Malaikat doain dia, ya Allah kayakan dia, ya Allah lipat gandakan hartanya. Tapi ada yang doa satunya, kata Nabi, siapa yang menahan harta dari sedekah, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, dia yang gak mau sedekah, miskinkan, bangkrutkan. Jadi itu kalau kita sedekah subuh. Terus Ustaz, saya kan di Hong Kong, gimana cara ngamalinnya? Cara ngamalinnya, ambil waktu setelah azan di HP atau aplikasi, langsung sedekah. Saya kan masih jauh Ustaz, boleh gak saya masukin kotak kaleng kongguan yang isinya rengginang itu? Saya masukin dulu di situ. Nanti kalau Jumat atau libur weekend kayak gini, Ahad, hari Minggu atau Ahad, saya bawa hasil kumpulan selama sebulan, saya sedekahkan ke masjid, atau saya transfer bentuknya QRIS, atau saya transfer ke rekening yang mana yang itu saya yakin orangnya amanah dan tersalurkan dengan baik. Apakah saya dapat pahala panen sedekah subuh setiap hari? Jawabannya iya. Jadi kalau bisa sedekah subuh, walaupun $1, walaupun $0,5, tapi rutin, karena amal yang Allah cinta bukan yang sekedar langsung blek sebulan gede, tapi yang Allah cintai kata Nabi, adwa muha wa inqalla, yang rutin walaupun sedikit. Jadi begitu hadirin, semoga Allah beri kemuliaan sekeluarga besar. Silakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiati Ustaz dari Wonosobo. Wonosobo, satu keluarga itu. Kecamatan Wonosobo. Masya Allah. Yang Wonosobo mana Wonosobo? Assalamualaikum. Keluarga ibu sehat. Silakan ibu. Ibu sehat. Silakan ibu. Terus dia itu kan majikan. Kalau hari Sabtu sama hari Minggu itu dia itu disuruh bangunnya siang. Nah sementara dia harus sholat. Sementara dia harus sholat subuh. Seandainya dia itu nanti sholat subuhnya enggak wudu tapi dia tayamum, itu gimana hukumnya Ustaz? Sholat tapi ibu, terima kasih, semoga ibu sekeluarga semoga ibu sekeluarga dari Wonosobo dan keluarga besar kami di seluruh Indonesia manapun, dari kota manapun, dimuliakan Allah. Pertanyaannya, mungkin kalau yang belakang nggak dengar, izin diulang. Pertanyaannya, kalau sholat subuh tapi nggak wudu namun tayamum, itu gimana? Selagi kita masih bisa wudu dengan air dan memungkinkan wudu dengan air. Ustaz, tapi airnya terbatas, ambil yang wajib-wajib saja, yaitu faksilu wujuhakum, wajah sekali cukup. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai marafiq siku sekali cukup. Wamsahu biru'usikum, kepala sekali cukup. Wa arjulikum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki. 4 itu aja sah wudunya. Wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki, dan masing-masing sekali cukup dan wudunya sah. Kalau memang airnya terbatas. Tapi dalam hal ini majikan tuh gak suka kalau kita sholat. Majikan kayak kurang, majikan tahu nih dia wudu nih, berarti dia mau sholat segala macam, dan itu bahaya, madorot buat dia. Ada yang bahkan nauzubillah mungkin sampai disiksa. Tayamum menjadi boleh karena darurat. Jadi kalau dia wudunya tayamum, gimana Ustaz supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi?
supaya majikannya nggak tahu misalkan dan segala macamnya, itu boleh kalau beliau mau tayamum. Cara tayamum gimana? Contoh, ini anggap aja tembok. Cara tayamum tuh begini. Pegang temboknya, set, tempel. Anggap tembok ya jemaah. Set, ditiup boleh, atau dikibas gini boleh. Tek, tek. Lalu wajah sekali begini, set, sekali, tangan sekali, nggak sampai siku, cukup sampai pergelangan. Lalu kiri gini, set. Jadi cukup itu aja, diulang. Set, bersih, ditiup atau di seperti ini kan? Begini sekali, ini sekali, sampai pergelangan aja. Yang kiri sekali, dah. Ini sudah tayamum, tayamumnya sah dan beliau bisa sholat kalau memang kondisinya darurat. Seperti ini tayamum. Apakah tangannya harus nyentuh debu? Literally benar-benar debu? Jawabannya enggak. Bahkan kita bisa ambil dari bawah begini pun bisa. Set. Ambil dari sini pun bisa. Set. Ambil dari tembok pun bisa. Set. Langsung. Set, 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 sah. Ad-dinu yusr, agama memudahkan, Islam itu mudah. Gak ada yang sulit. Jadi kalau darurat, benar-benar darurat, mengancam nyawa, kalau mau nggak apa. Dan itu boleh ya, Kak, Ibu, Bapak. Terima kasih banyak. Pertanyaan ke belakang, boleh mikir dioper ke belakang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Termini dari Wonosobo, Wadaslimta. Masya Allah. Saya mau bertanya, apakah terkena najis besar itu bisa membatalkan wudhu? Dan yang kedua, bagaimana perbedaan antara ghibah dan curhat? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan ini. Apakah kena najis besar bisa membatalkan wudhu? Jawabannya iya. Mohon maaf, kalau najis besarnya berupa kayak kotoran, buang air kecil, buang air besar, tinggal dia berbersih diri. Tapi kalau najis besarnya berupa B4, B1, B4, B1 ya, paham kan? Megangnya, apanya, itu kata Nabi SAW dalam usul fiqh, dalam ilmu-ilmu hadis dan yang lain, dianjurkan dibersihkan dengan tanah atau debu 7 kali. Hadisnya emang menyebut 7 kali. Ini nih, tak bisa terus gimana nih? Ya, olesi debu, bilas air. Debu atau tanah, bilas air. Sampai 7 kali. Kalau itu terkait tentang yang B4, B1, Setiap hari. Kalau setiap hari Ustaz bercengkrama sama yang demikian, Betul. solusinya pakai Sarung kan? sarung. Kadang nggak diizinkan majikan sendiri. Kalau sarung tangan misalkan nggak diizinkan sama majikan, Iya, berarti harus pure dengan tangan gitu. iya. Bisa dicuci setiap hari begitu ya, udah berarti dengan tanah. Nggak ada tanah. Tanahnya susah, bisa pakai debu atau dibilas dengan sabun sebanyak 7 kali begitu ya. Kalau misal darurat gitu, Ustaz. Gak apa-apa itu, iya. Darurat. Iya. Daruratnya Atau pas jam. kalau udah benar-benar nggak bisa lagi, balik ke konsep konsepik atau waktu tubi membantuan. Yang darurat membolehkan yang tadinya tidak diperboleh. Diperbolehkan. Misalnya jam masak gitu, jam masak langsung ganti baju aja terus duduk gitu. Darurat. Karena darurat ya Betul, betul. lanjut. Yang tadi pertanyaan kedua, kalau bisa nanti satu pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Bedanya curhat sama gibah. Curhat, dia meminta solusi, istafti, dia bertanya, meminta fatwa, meminta jawaban atas pihak yang benar-benar kredibel di bidangnya. Kalau gibah, cenderung kita membicarakan yang nggak ada habisnya. Tahu nggak si fulan? Oh yo si fulan. Akhirnya dia kita telepon. Rasani. Maka boleh kalau kita mau nanya,
Tujuannya nanya sama yang ahli, nanya sama yang emang kapabilitasnya di sana itu boleh. Tapi kalau diajak yang selain itu sebaiknya dicukupkan. Barakallahu. Dari belakang tadi hadirin, mic-nya di mana? Boleh. Langsung satu pertanyaan, silakan. Mau tanya Ustaz? Di belakang. Nanti dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erna, Blitar, silakan. Sebelumnya saya minta maaf ya Ustaz, mungkin pertanyaannya melenceng. Ini di sini kan kita ikut majikan, terus di sini ini mengenai Palestina Pak Ustaz. Makanan yang katanya McDonald's sama KFC dan lain-lain itu kan kita harus boykot. Terus di sini kalau kita ikut majikan, terkadang kan makanan yang kita majikan bukan kita yang beli, tapi kita kan harus Makanan yang asalnya halal dimakan pun halal. Sekali lagi ya, makanan yang memang dasarnya halal dimakan pun halal. Dalam kondisi tertentu, kalau apalagi tadi, ya kalau saya nggak makan makanan ini, ya saya nggak ada makan siang, makan sore ataupun makan yang dapat jatah dari kantor atau dari majikan. Jadi dimakan tidak mengapa, makanan halal tetap jatuhnya halal. Adapun kalau misalkan kita memang punya keinginan untuk menghindari hal-hal yang terafiliasi, silakan, insya Allah itu juga bagian dari jihad. Tapi ingat ibu, kalau itu memang jatahnya kita dan kita tak punya jatah lain selain itu, dimakan pun halal dan itu tidak mengapa, termasuk dari bagian yang ini jatah saya, tidak mengapa. Daripada misalkan Allah tidak makan sama sekali yang menyebabkan nanti malah meninggal dunia, itu menjadi hal yang sangat halal, maka makanan itu halal. Namun kita kalau bisa sekuat tenaga menghindari produk yang terafiliasi, hindari semampunya. Begitu hadirin. Barakallahu fiik. Amin. Barakallahu. Amin. Yang belakang boleh ditaruh yang belakang mic-nya atau iya boleh. Udah berapa pertanyaan tadi? Ini pertanyaan yang ke 5. Silakan dulu. Ini boleh dihidupkan. Ya udah hadirin. Lebih dekat. Waalaikumsalam. Baik, Kak Putri. Habis baterainya. Baterainya habis kayaknya, nggak apa-apa aja. Gimana hukumnya? Nah, yang benar. Ya.
Mbak Anwin itu. Gimana Terus ibu Mbak saya kakak putri dari Malang, semoga Allah memuliakan kakak dan semua keluarga besar hadirin semuanya. Ini pertanyaannya bagus banget. Gimana kalau orang tua dari kecil itu nggak pernah tanggung jawab, lalu kita tidak suka kepada beliau, Siapa ini? apakah itu termasuk durhaka atau tidak? Bicara durhaka atau tidak, karena itu jelas Allah Subhanahu Wa Taala yang paling paham fonisnya. Tapi atas setiap rasa tidak suka itu pasti ada sebabnya. Gak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Terus saya gimana ya Ustaz? Saya lebih kepada sikap kita harus gimana? Walaupun orang tua kita toksik, ini bolehlah dijadiin update status, boleh itu. Update status ke hari yang ke-7. Update status yang ke-7. Udah siap? Ini kalimat buat kita ya, bukan cuma buat Kak Putri, tapi buat saya, buat kita semua. Kalimatnya ini. Udah siap? Kalimatnya, maafkan aja orang tua kita yang boleh jadi tidak seideal yang kita kira. Maafkan orang tua kita yang mungkin toksik, mungkin gak tanggung jawab sama kita, mungkin beliau bahkan kasar, pernah KDRT-in kita, atau mungkin pernah nyabet, mukul, dan segala macam tindakan yang tidak enak kalau kita ceritain ulang. Maafkan. Orang tua kita nggak sempurna, sebagaimana jadi anak kita pun tidak sempurna. Mengingat kadang-kadang membuat kita makin menganga lukanya. Tapi belajar untuk nyibukin diri kita sama yang lain, kita fokus sama yang lain, itu sedikit melegakan. Kalau bertemu orang tua membuat kita semakin tidak nyaman dan bahkan terluka, jaga jarak, itu jadi salah satu solusinya. Maafkan aja orang tua kita. Insya Allah Allah SWT beri kebahagiaan nanti di relung jiwa kita dan jadi pelajaran buat kita. Kalau kita jadi orang tua gak boleh kayak gitu ke boleh hari ke-7. Jadi kakak, intinya memang berat ya kak, orang tua yang tidak bertanggung jawab. Memang berat, memang gak mudah. Pelan-pelan aja kak, ini pelan-pelan. Nanti kalau kita jaga jarak itu dibolehkan, jaga jarak dibolehkan. Pelan-pelan. Ini sama-sama berdoa supaya Allah memuliakan kita. Last question ke belakang ini. Ustaz, boleh? Iya tadi. Yang belakang ada yang mana yang belakang itu jilbab abu-abu boleh diangkat. Siap kak. Silakan. Langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati dari Banyuwangi. Habis ini bu, ya. Maaf Ustaz, mau tanya. Ibu Suciati dari Banyuwangi. Iya. Kan saya di sini, terus suami saya itu di rumah, dia memblokir saya kasih sampai dari tahun 2002 sampai sekarang dia nggak mau dihubungi, tapi dia nggak ngasih keputusan gitu. Gimana hukumnya Ustaz? Laki-laki sudah menikahi ibu, lalu tahun 2002 memblokir, tidak tahu kabarnya, tidak mau menghubungi, itu gimana? Ada yang Hubungi dan nggak mau dihubungi. tidak mau menghubungi, tidak mau dihubungi, dan posisi ibu digantung dengan ketidakjelasan. Iya. Ini orangnya cukup mewakili. Mungkin kalau ada yang cukup mewakili, jawabannya ini. Seorang laki-laki yang tidak menafkahi lahir ataupun batin 6 bulan bagi perempuan boleh mengajukan gugatan perceraian. Kalau memang itu yang terjadi, dihubungi susah. Kan digantung gak enak ya. Perempuan kan bukan jemuran, betul? Gak bisa digantung, harus jelas. Iya lanjut, enggak ya udah. Insya Allah Allah ganti yang lebih. Kalau misalnya digantung jadi nggak jelas statusnya,
maka posisi perempuan dalam hal ini boleh mengajukan gugatan perceraian, diurus pengacaranya. Setelah selesai, silahkan nanti beliau punya masa iddah 3 bulan 10 hari kalau yang ini 3 kali masa suci, maaf, atau yang menopause 3 bulan, atau yang 4 bulan 10 hari yang meninggal, atau yang hatta yadhna hamlahu sampai melahirkan kalau dia hamil. 3 kali bersuci, setelah selesai mau menikah lagi diperbolehkan. Begitu. Jadi intinya itu jalan keluar. Tapi kita nggak dosa ya Ustaz? Tidak dosa kalau kita mengajukan gugatan perceraian kalau memang kondisinya tidak jelas statusnya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Silakan berdiri, perkenalkan diri. Ibu Nurul dari Ponorogo, silakan berdiri. keluarganya dan jauh dari rumah daripada mengurus anak dan suaminya. Terima kasih. Semoga ibu dari Ponorogo sekeluarga dimuliakan Allah. Salah nggak sih seorang perempuan jauh dari keluarga, suami, anak-anak karena memang kebutuhan? Ini jawabannya. Jamaah, finansial kita tuh nggak selalu sama. Kadang-kadang ujian dalam finansial pun ada. Bertahan di rumah tapi suami tidak berpenghasilan yang ujung-ujungnya hanya marah, KDRT dan segala macam, atau memilih kita sedikit berkorban jauh lalu menghasilkan, lalu anak-anak kita bisa melanjutkan sekolah terbaiknya, kita bisa belikan seragam terbaiknya, fasilitasi pendidikan terbaiknya. Apakah itu salah? Mau tidak mau kalau ini harus ditempuh, bismillah. Mau tidak mau kalau jalan ini harus ditempuh, bismillah. Banyak kok yang saya tahu atas pertolongan Allah, ibundanya jauh di negeri yang lain, lalu anaknya dibiayai masuk pondok pesantren, lalu lulus jadi seorang ustadz yang banyak manfaatnya buat umat. Itu juga gak sedikit, jumlahnya banyak. Kalau emang jalan yang seperti ini harus kita lewati dulu, bismillah jamaah. Jadi saya lebih kayak bukan bicara kepada benar kelirunya, tapi lebih kepada ya udah kita bicara solusi. Karena kalau kita bicara masalah gak kelar. Nah, sekarang solusinya rumah tangga kita butuh dapurnya tetap ngepul, betul? Anak-anak tetap butuh biaya sekolah terbaik, betul? Sedangkan kadang-kadang misalkan pasangan belum bisa mencukupi, misalkan, betul? Solusinya mau tidak mau kalau memang harus lewat sini, bismillah. Ibu, ingat juga ya satu hadis Nabi, sedekah terbaik adalah sedekah anfaqtahu ala ahli, uang harta yang kamu berikan kepada keluarga. Jadi di sini hadirin kalau dapat rezeki $1, $2 yang dikirim ke Indonesia itu termasuk sedekah terbaik. Jadi itu ibunda juga sedang bersedekah terbaik buat keluarga. Bismillah, niatkan karena Allah Azza wa Jalla. Terakhir paling belakang, silakan hadirin dioper lagi. Silakan. Silakan hadirin. Ustaz, mohon izin bertanya. Iya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anis dari Lampung. Silakan Anis. Ustaz, saya mau bertanya. Saya berumah tangga sudah 10 tahun. Di tahun ke-7 saya punya problem dengan suami, dan itu mengakibatkan saya hilang rasa. Sampai saat ini akhirnya saya bekerja di Hongkong. Apakah saya berdosa Ustaz dalam rumah tangga saya ini? Saya bertahan dalam rumah tangga ini karena melihat anak-anak. Tapi saya
menjalankan rumah tangga ini sudah tidak ada rasa dengan suami. Mohon solusinya, Ustaz. Bertahan tapi terus tersakiti, dan itu berlangsung selama atau bermunajat kepada Allah, memohon yang terbaik. Solusinya adalah bermunajat, sholat istikharah, minta sama Allah yang terbaik. Biasanya jawaban Allah beri lewat 3 kan. 1 lewat mimpi, 2 lewat informasi, 3 lewat kecenderungan hati untuk memilih melanjutkan atau mencukupkan. Kami tidak bisa dan kami juga nggak berani bilang ya udah cukupkan aja atau ya udah lanjutkan aja, karena yang paling tahu yang menjalani. Kakak yang paling tahu apakah ini layak dilanjutkan untuk saling memperbaiki ataukah dicukupkan. Semoga Allah beri ganti yang lebih baik. Tapi semua kami di sini mendoakan semoga Allah memberi yang terbaik buat kakak semuanya. Jangan lupa istikharah, libatkan Allah. Kalau Allah terlibat, keputusan apapun pasti takdir terbaik yang Allah tetapkan. Barakallahu fiikum. Jamaah, terima kasih banyak ya jamaah. Keluarga kami yang ada di Hong Kong semuanya ya Allah, orang-orang salih salihah semuanya. Beliau ya Allah adalah hamba-hambamu yang tulus ikhlas. Beliau ya Allah adalah hamba-hambamu yang turut berikhtiar memberi nafkah terbaik, sedekah terbaik buat keluarga beliau. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah. Jadikan kami hamba yang paling banyak bayar zakatnya, paling banyak infak sedekahnya, diberi kelapangan umur penuh manfaat, dan beri kebahagiaan buat kami hidup senang dunia akhirat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, itu tadi minta doanya Ustaz. Ibunya meninggal. Sambil nanti ada sorban jalan, mari kita bersolawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
kalau setiap episode hidup kita mungkin selalu bahagia, ingat ya, hidup kita tuh gak bahagia-bahagia terus, pasti ada sedihnya. Kalau sekarang kita megang uang, kita gak akan selamanya megang uang terus, pasti ada masanya kita gak punya uang, betul? Dinikmatin aja. Hidup itu untuk dinikmati. Jangan meratap apa yang harusnya bisa kita nikmati. Jadi gak enak kalau kita ratapin terus. Pokoknya sekarang jamaah mantep cari ridho Allah. Wayahnya ngaji, wayahnya sholat. Yang capek ya dijawab ini. Wayahnya sholat. Wayahnya ngaji wayahnya capek ya bilangnya at status hari apa? Bilang status hari Ahad full seminggu. Wayahnya sholat. Pegang 3 rumus ini ya. Belum. Siap. Pegang 3 rumus hidup bahagia. Wayahe sholat. Wayahe ngaji. Mangkat. Wayahe ngaji mangkat biar at gitu loh. Diulang. Siap. Ngaji ya, wayahe ngaji kan jadi nggak at. Ngaji mangkat gitu, oke? Siap. Pegang 3 prinsip hidup supaya hidup kita bahagia. Wayahe sholat. Wayahe ngaji. Kalau capek ya hidup bahagia insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan illa syi'ta sahla. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa. Orang tua kami manusia ya Allah, yang kadang ada kelirunya, ada kurang berkenannya, ada sesuatu yang mungkin kami belum bisa memaafkan dia. Tapi ya Allah, kami sangat mencintai beliau. Jaga beliau ya Allah, hapus kekurangan dan kesalahannya ya Allah. Ya Allah, orang tua kami ada yang sudah berpulang ke pangkuanmu, lapangkan kuburnya ya Rabb. Jadikan kubur kedua orang tua kami riyadil jannah. Izinkan kami anak keturunannya hidup rukun. Izinkan kami anak keturunannya hidup berbahagia. Melanjutkan perawatan amal salih kedua orang tua kami. Ya Allah, pertemukan kembali kami dengan kedua orang tua kami di surga. Ya Allah, kami jauh dari keluarga bukan karena apapun kecuali kami mencari rahmat-Mu ya Allah. Tidak ada yang bisa menjaga kami di negeri yang jauh ini kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada satupun yang bisa melindungi kami di negeri yang jauh ini kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada satupun apapun yang kami lakukan kecuali Engkau pasti mengetahuinya ya Allah. Ya Allah, jaga kami, lindungi kami, peluk kami, dekap kami. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kami hamba-Mu yang hina ya Allah. Kami kadang suka berpikir apakah kami pantas kembali padamu ya Allah. Kami hina ya Allah, tapi kami tahu Engkau Maha Pemaaf. Kami ini hina ya Allah, tapi kami tahu Engkau Maha mengampuni semua dosa. Ya Allah, seburuk apapun kami di masa lalu, izinkan kami
bisa bertobat sebelum kami wafat. Ya Allah, seburuk apapun hari-hari yang dulu pernah kami lalui, sekeji apapun perbuatan yang pernah kami lakukan, maafkan ya Allah, ampuni ya Rahman, ganti dengan kebaikan dan amal saleh yang berkepanjangan ya Allah. Ya Allah, kami tidak bertahan karena uang kami yang banyak semata. Kami tidak bertahan karena mungkin fisik kami yang kuat saja, tapi kami bertahan melewati ujian demi ujian, badai demi badai. Kami lewati karena iman kami kepada Engkau ya Allah. Jangan Engkau cabut iman ini dari lubuk hati kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami terombang-ambing dalam kekeliruan ya Allah. Ya Allah, rezeki sudah Engkau takar, Engkau jamin tidak tertukar. Hadiahi untuk kami rezeki yang berkah, berlimpah, sehingga banyak kebaikan-kebaikan bisa kami hadirkan. Ya Allah, anak-anak kami Engkau yang menjaganya ya Allah. Kami titip ya Allah anak-anak kami kepadamu ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Kami rindu, kami hanya bisa memutar videonya ya Allah. Saat kami rindu, kami hanya baru bisa melihat foto-fotonya ya Allah. Sungguh waktu berlalu begitu cepatnya ya Allah. Mereka yang dulu merah keluar dari rahim kami sekarang sudah meremaja, semakin dewasa. Kami tak bisa menghandle pergaulan mereka ya Allah. Tapi Engkau sebaik-baik penjaga ya Allah. Ya Allah, kami di sini di negeri yang jauh, kami titipkan padamu ya Allah anak-anak kami ya Allah. Kami titipkan padamu urusan-urusan kami ya Allah. Hati kami yang sesat, dada kami yang sempit, urusan-urusan yang kadang terus berdatangan, masalah yang silih berganti. Ya Allah, jangan tinggalkan kami walau hanya sekejap mata ya Allah. Bantu kami ya Allah, tolong kami ya Allah, pulihkan kami ya Allah. Izinkan kami tumbuh dalam kebaikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bahagiakan hidup kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Bahagiakan hidup kami di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami dari neraka, masukkan kami ke dalam syurga. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk semua almarhum-almarhumah, Ibu Surina binti Joyo Prawiro, Ibu Komika binti Matarjo, Bapak Sukanda, Ibu Suria binti dan sekeluarga besar Ibu Sukumi, Ibu Soebu, Ibu Kalina, Ibu Islina dan semua keluarga besar beliau, Ibu Nani, Ibu Kalio, Ibu Asia, Bapak Sudiarno, dan Ibu Nani, Ibu Asia, Ibu Suria, Ibu Sukumi, dan semua orang tua kita yang telah mendahului kita. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afini wa'fu anhum